Halo, kembali dengan saya Wisnu di Belajar Berbagi. Kali ini kita akan melakukan instalasi pada perangkat Raspberry Pi, disertai dengan menghubungkan beberapa aksesoris minimal yang harus dihubungkan pada saat kita melakukan instalasi. Di video sebelumnya kita sempat membahas mengenai bagian-bagian pada perangkat Raspberry Pi di sini, dimulai dari USB port, ya, kemudian Ethernet, audio, video port, HDMI, power, dan sebagainya. Nah, kita akan menghubungkan beberapa port tersebut ke aksesoris yang ada sekarang. Oke, kita mulai pada aksesoris yang pertama, itu dimulai dari kabel power. Kabel power di sini menggunakan micro USB ke USB. Saya menggunakan sumbernya itu nanti dari USB ke micro USB. Ya. Nah, di sini saya menggunakan kabel yang agak pendek karena kalau kita menggunakan kabel yang agak panjang, kemudian kabel tersebut kurang bagus. Nah, ini nanti ada kemungkinan arusnya itu berkurang di tengah jalan sehingga arus yang diterima oleh perangkat Raspberry Pi itu berkurang. Oke, jadi disarankan kalian menggunakan kabel yang pendek saja kalau tidak memiliki kabel yang bagus. Oke, setelah kabel power ada keyboard. Nah, ini keyboard di sini kita gunakan nanti untuk navigasi pada saat kita melakukan instalasi pada sistem operasi yang diinstalnya. Ya, kalian bisa menggunakan keyboard biasa atau keyboard standar yang nanti dihubungkan itu menggunakan eh, port USB. Nah, ini yang saya gunakan di sini adalah keyboard untuk docking tablet. Ya, jadi fungsinya sama saja. Dia memiliki port USB seperti ini. Oke, ini keyboard nanti kita akan hubungkan. Kemudian ya pastinya kabel HDMI. Nah, ini kabel HDMI-nya sudah terhubung ke televisi di sini. Ya, jadi kalian bisa menggunakan port HDMI untuk displaynya atau kalian mau menggunakan composite audio visual audio video di sebelah sini bisa ya untuk displaynya. Nah, kita akan menggunakan port HDMI yang sudah terhubung ke televisi. Nanti kita akan coba hubungkan ya untuk displaynya. Oke, setelah power, keyboard, dan port HDMI, nah ini saya rasa ini adalah beberapa aksesoris yang wajib kita hubungkan pada perangkat Raspberry Pi untuk kita supaya memulai instalasi pada perangkat Raspberry Pi-nya. Oh iya, dan satu lagi yang paling utama yaitu sebuah MMC ya. Sebuah MMC saya menggunakan 4 GB ya, micro SD untuk high class. Ini kita akan coba isi terlebih dahulu menggunakan sistem operasi Raspbian. Oke, jadi sistem operasinya nanti kita akan masukkan ke dalam MMC ini. Oke, kita akan coba dulu isi MMC ini dengan sistem operasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahapan instalasi. Untuk instalasi sekarang kita akan mengisi MMC-nya menggunakan sistem operasi Raspbian. Raspbian itu adalah sebuah sistem operasi yang banyak digunakan pada perangkat Raspberry Pi. Dia itu singkatan dari Raspberry Debian. Jadi dia itu adalah sistem operasi Debian yang sudah dikompres sedemikian rupa supaya bisa digunakan pada perangkat Raspberry Pi. Ya. Jadi untuk MMC-nya tadi sudah saya masukkan. Nah, ini ukurannya 4 GB ya. Kemudian untuk sistem operasi yang akan kita gunakan adalah Raspbian yang nanti sudah tertanam di sebuah installer manager yaitu Noobs. Kalian bisa download atau masuk ke websitenya Raspberry Pi untuk section download. Kalian bisa download untuk Noobs-nya. Noobs itu adalah sebuah installer manager, dia bukan sistem operasi ya. Dia itu adalah sebuah installer manager yang nanti mempermudah kita dalam melakukan instalasi sistem operasi. Ya. Untuk yang Noobs di sini itu nanti sudah ada isinya, itu sudah ada sistem operasi Raspbian. Sedangkan yang Lite itu belum ada. Jadi kalian harus terhubung dulu ke network supaya bisa menampilkan sistem operasinya. Dan dia akan melakukan instalasinya secara online. Ya, sedangkan ini secara offline. Ya. Oke, tinggal di-download saja format zip-nya. Nanti tampilannya seperti ini. Ukurannya 700 MB. Nah, ini tinggal kalian ekstrak saja isi di dalam noobs-nya ini ke MMC-nya langsung. Ya. Setelah diekstrak, nah kalian tinggal lakukan saja instalasi atau masukkan MMC-nya ke dalam perangkat Raspberry Pi-nya. Ya. Nah, ini untuk catatan.
Di area untuk section download di Raspberry Pi ini, kalian bisa menggunakan installer manager yang ada, yaitu Noobs, atau kalian bisa menginstal atau mendownload image-nya itu satu persatu terpisah. Contohnya kalian mau langsung mendownload image Raspbian-nya atau image-image yang lainnya, ya. Yang nanti formatnya itu, contohnya di sini saya sudah download, formatnya berbentuk IMG seperti ini, ya, IMG. Ya. Dan ada beberapa sistem operasi lainnya yang bisa digunakan di perangkat Raspberry Pi. Tidak hanya yang ada di sini saja, tapi kalian bisa menggunakan contohnya Kali Linux atau Raspubuntu. Ini adalah Raspberry Ubuntu ya. Jadi untuk yang formatnya image, nanti untuk menulis ke MMC-nya, kalian tinggal menggunakan sebuah program yang namanya Win32DisImager. Nah, ini Win32DisImager ini itu adalah untuk merubah atau mengcompile IMG image yang sistem operasinya ke perangkat yang terhubung ke MMC-nya. Kalian tinggal menekan write saja di sini. Oke. Nah, selain menggunakan program Win32DisImager untuk menuliskan IMG ke MMC, di sini juga ada program satu lagi yang namanya SD Formatter. Oke, nah ini SD Formatter di sini itu fungsinya itu untuk memformat MMC yang akan digunakan. Kenapa kita menggunakan program ini? Karena dia punya opsi tambahan. Jadi tidak seperti format pada Windows ya yang standar. Kalian menggunakan program ini itu nanti bisa diatur untuk format size adjustment-nya. Ya. Nah, ini seandainya pada saat kalian menggunakan MMC-nya misalnya sudah digunakan oleh sistem operasi yang lain, nah itu biasanya nanti space yang akan tampil itu tidak sesuai, jadi tidak full 4 GB, tapi hanya beberapa mega saja dan sisanya itu hilang karena digunakan oleh sistem. Ya, nah ini untuk mengembalikannya kembali, kalian tinggal gunakan opsi format size adjustment-nya di sini menjadi on. Ya, format type-nya quick, nah tinggal kalian format saja. Oke. Kalau sudah di format, tinggal memasukkan saja ini. Noobs-nya langsung dimasukkan ke dalam Raspberry Pi-nya saja, tinggal di copy. Nah, ini agak berbeda, menggunakan Noobs itu tinggal di copy saja, sedangkan menggunakan IMG itu kalian harus menggunakan sebuah program yang namanya Win32DisImager yang tadi. Oke, sambil menunggu untuk copy, nah ini kalian juga bisa mengunjungi website seperti sdcard.org untuk mendownload SD formatter yang tadi. Kemudian kalian bisa masuk ke situs SoundForge juga untuk mendownload Win32DisImager tadi. Ya, dua-duanya gratis, silakan di-download dan sistem operasinya juga gratis. Ya. Noobs-nya itu versi 1.4.0, agak berbeda dengan Noobs versi sebelumnya, ukurannya agak besar sekali karena sistem operasi di dalamnya tidak hanya Raspbian saja, itu banyak sekali. Ada OpenELEC ya. Ada masih banyak lagi. Nah, untuk yang Noobs versi sekarang itu dia lebih ramping. Jadi ukuran pada saat di-download hanya 700 MB saja. Oke, copy sudah selesai. Di MMC sudah ada file-file untuk instalasinya. Ya, di sini OS-nya sudah ada Raspbian. Image Raspbian-nya sudah ada di sini. Tinggal kita eject dan kita lakukan instalasi. Oke, setelah kita isi MMC di sini menggunakan sistem operasi Raspbian, sekarang kita mulai saja ya. Kita mulai saja hubungkan MMC-nya ke slot MMC sebelah sini, sudah. Kemudian untuk keyboardnya juga kita hubungkan. Ya, untuk keyboardnya. Kemudian jangan lupa untuk kabel powernya. Oke, seperti ini. Dan yang terakhir adalah untuk displaynya. Display untuk HDMI kita hubungkan di sebelah sini. Oke, sudah terhubung. Di sebelah sini ada power, sebelah sini untuk displaynya HDMI dan untuk keyboard. Ya, nanti ada beberapa aksesoris tambahan yang bisa kalian gunakan
yang sebenarnya ini agak opsional pada saat instalasi, yaitu seperti mouse atau misalnya kalian menghubungkan dengan dongle WiFi seperti ini, ya. Dongle WiFi untuk USB wireless kalian bisa hubungkan juga. Cuma nanti hati-hati dalam memilih USB dongle-nya, takutnya dia tidak support, ya. Dan ini saya menggunakan USB WiFi dari TP-Link. Dia membutuhkan instalasi lebih lanjut supaya dia bisa mendeteksi sinyal WiFi. Oke. Nah, ini untuk instalasinya kita akan coba hubungkan kabel powernya ke sumber. Ya, ini untuk powernya kita bisa menggunakan power dari laptop atau dari televisinya sendiri. Kita hubungkan ke port USB-nya atau mungkin dari sebuah power bank, ya, dari sebuah power bank. Kita hubungkan langsung, dia langsung nyala nantinya. Oke. Nah, untuk instalasi saya akan perlihatkan tampilan untuk di layarnya. Saya akan agak redapkan dulu cahaya di ruangannya sebentar. Oke, cahaya sudah saya redapkan. Kita mulai hubungkan saja powernya ke televisi saja. Ya, berhubung kabelnya agak pendek, jadi saya akan agak tarik perangkatnya ke sebelah kanan. Ya, saya akan coba hubungkan. Oke, saya tampilkan dulu tampilannya. Kemudian saya akan agak mundurkan sebelah sini supaya nanti terlihat semuanya. Oke. Dimulai dari merubah sumbernya ke HDMI untuk televisinya. Kemudian kita mulai hubungkan perangkat Raspberry Pi-nya ke televisi untuk mulai menghidupkan. Oke, nah ini adalah tampilan bootable untuk knobs-nya. Nah, itu bisa dilihat indikator di sebelah kanan atas tadi itu menunjukkan bahwa kita memiliki sumber power yang kurang. Ya, jadi tampilannya agak redup dan ada indikator. Oke. Nah, ini adalah tampilan untuk bootable knobs versi 1.4. Ya, di dalamnya itu sudah ada sistem operasi untuk Raspbian. Kemudian ada bootable ke program Scratch. Kemudian ada opsi untuk menambah data partition. Ya. Nah, ini seperti dibahas di bagian instalasi. Nanti pada saat kita menghubungkan perangkat Raspberry Pi kita dengan Ethernet yang terhubung ke internet, ya. Pada saat kita menyalakan perangkat Raspberry Pi, nanti di sini akan tampil beberapa sistem operasi tambahan. Oke. Nah, untuk pembahasan noobs atau instalasi Raspbian kita akan bahas di video selanjutnya saja. Ya, di sini kita pilih saja sistem operasi untuk Raspbian-nya. Oke. Atau kalau kalian mau ada 2 bootable, bisa masuk langsung ke Scratch juga bisa. Cuman karena di sini saya menggunakan MMC 4 GB, jadi dia kurang, ya, dia kurang. Jadi di sini ada tampilan bahwa space-nya tidak cukup. Jadi kita coba install saja untuk Raspbian-nya saja. Untuk Scratch-nya tidak akan kita install terlebih dahulu. Oke. Dan tambahan lagi untuk aksesoris yang terhubung, ya contohnya mouse. Kita bisa hubungkan juga ke perangkat mouse supaya kita bisa menggunakan kursor di sini. Oke, saya akan coba hubungkan mouse-nya. Oke, nah sekarang mouse-nya sudah terhubung dan sudah bisa kita gunakan. Langsung. Kita mulai saja untuk
instalasi untuk sistem operasi Raspbian-nya. Kita pilih Raspbian, kemudian kita centang tombol install. Ya. Oke. Nah, di sini ada peringatan bahwa sistem operasi yang sudah ada pada MMC akan ikut terhapus pada saat kita mau install Raspbian-nya. Nah, ini tidak masalah karena yang kita simpan di MMC itu hanya sistem operasi untuk instalasinya saja. Belum ada sistem operasi yang sudah jadi. Oke, kita pilih opsi yes saja. Oke, nah ini adalah tampilan untuk instalasi Raspberry untuk Raspbian. Ya, kita tunggu saja. Ya, sambil menunggu kita bisa merubah tampilan keyboard untuk perangkat Raspberry Pi-nya, dimulai dari language atau keyboard layout-nya. Oke. Nah, ini supaya tidak lama saya akan skip saja. Oke, instalasi sistem operasi untuk Raspbian sudah selesai. Ya, di sini tinggal kita tekan OK saja. Nanti perangkat Raspberry Pi-nya akan melakukan reboot secara normal. Ya, kita akan tunggu nanti dia akan langsung masuk ke bootable-nya Raspbian. Oke, kita tekan OK. Oke, nah di sini ada bootable Linux. Ya, bootable Linux di sini standar dengan ada logo Raspberry Pi-nya, Raspberry-nya di sebelah kiri atas. Beberapa aksesoris yang terhubung pada perangkat Raspberry Pi nanti akan terdeteksi di sebelah sini. Jadi sebelum kita menghubungkan perangkat aksesorisnya itu dipastikan jangan dulu dinyalakan. Takutnya nanti drivernya tidak ke load. Oke, nah ini agak lama. Nah, oke, ini adalah tampilan untuk Raspi config, yaitu konfigurasi untuk Raspbian pada saat pertama kali diinstal. Nanti konfigurasi ini juga bisa dipanggil pada saat kita sudah masuk pada sistem operasinya. Di sini ada beberapa pilihan: expand file system, merubah password ya, merubah password atau mengatur bootable-nya, nanti apakah mau masuk ke scratch dulu atau ke Raspbian dulu atau ke sistem operasi mana dulu. Ya, kemudian untuk pengaturan bahasa, regional setting dan sebagainya ya. Kamera, dan di sini ada lagi advanced option, ini tambahan lagi. Nah, ini cuman hati-hati karena ini termasuk ke dalam kategori advance. Jadi kalau kalian tidak yakin merubah konfigurasi ini ya jangan dilakukan. Ya, di sini seperti merubah host name atau nama host perangkat Raspberry Pi kalian, nanti misalnya mengaktifkan SSH di sini supaya kalian bisa terhubung menggunakan SSH nanti ke perangkat Raspberry Pi-nya dari komputer kalian atau laptop kalian, mengatur audio apakah HDMI atau 3,5 jack ya, dan sebagainya. Oke, dari sini kita tidak ada perubahan. Kita akan kembali dan menekan finish saja. Oke, nah ini sudah masuk. Bisa dilihat di sebelah kiri bawah itu sudah ada promptnya. Jadi kalian tinggal mengetikkan perintah-perintah Linux standar di sebelah sini. Ya, contohnya mengetikkan ls untuk melihat directory di dalamnya, ya, atau melihat user yang sedang aktif menggunakan WMI dan komen-komen lainnya yang bisa kita gunakan di perangkat Linux ya, sama seperti di sistem operasi Linux pada umumnya, cuman tidak terlalu semuanya juga karena sistem operasinya ini sudah dikompres. Oke, untuk masuk ke tampilan ya kita tinggal mengetikkan sebuah komen yang namanya startx. Kita enter, nah nanti dia akan masuk ke tampilan desktopnya.
Oke. Oke, nah ini sudah masuk ke sistem operasi Raspbian dan ada tampilan error, ini kita abaikan saja. Ya, ini ada error. Oke, nah ini tampilan. Ini adalah tampilan sistem operasi Raspbian. Ya, tampilannya seperti ini. Ini adalah sistem operasi yang banyak digunakan di Raspberry Pi. Ya. Nah, ini untuk beberapa program standar ada di sebelah sini, kalian bisa tambahkan juga. Nah, untuk pembahasan sistem operasi Raspbian dan cara instalasinya atau nanti menginstal sistem operasi yang lainnya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, nah ini contoh games yang terinstall pada perangkat Raspberry Pi. Ya, ini hanya contoh game saja. Jadi menggunakan program games Minecraft ya, ini kita coba membandingkan performa antara Raspberry Pi versi 2 ini dengan yang pertama, itu beda sekali ya, jauh sekali. Oke. Nah, ini lumayan cepat ya. Sangat cepat sekali. Oke. Oke, nah, untuk instalasi aksesoris pada Raspberry Pi ya kita akhiri dulu. Terima kasih.